Selamat bermalam minggu Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita sungguh bersuka cita berada di akhir pekan ini. Kita akan kembali bersama membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita awalinya dengan bersama menyatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, Sang Pemelihara kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur pada kesempatan ini karena kami terus menikmati rangkulan kasih setia Tuhan dalam kami menapaki hari, kian hari, hingga kami boleh berada di akhir pekan ini lagi. Tuhan, kami sungguh terus menyatakan syukur kami. Kami mau terus mengekspresikan syukur kami dalam hidup yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Firman-Mu lah penuntun hidup kami untuk kami menyatakan hidup yang demikian. Kami hendak membaca dan merenungkannya. Kami mohon kuasa kasih Tuhan, karya Tuhan atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, bacaan kita pada kesempatan ini saya pilih dari Kisah Para Rasul pasal 24 ayatnya yang ke-14 hingga ayat yang ke-16. Berbunyi demikian. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Amin. Berbahagialah kita yang terus merenungkan firman-Nya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sudah dipastikan bahwa tak seorang pun di antara kita yang mau menginap atau tinggal di Hotel Prodeo. Meskipun itu gratis. Mengapa? Karena tidak ada yang mau hidupnya tidak bebas. Bahkan kita merasa hidup dalam Hotel Prodeo atau penjara itu sama halnya berada di ambang pintu kematian. Siang dan malam hanya ditemani oleh orang-orang yang memiliki pergumulan yang sama yang begitu berat. Saya sering menyaksikan ketika pelayanan ke rumah tahanan, sungguh tidak ada seorang pun yang ingin berada di sana. Di sana kita tidak akan mengalami kebebasan seperti kita di sini di luar. Sepanjang hari, penghuninya hanya bisa berharap agar secepat mungkin bisa dibebaskan dari penjara. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam perjalanan pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, ia sering masuk ke dalam Hotel Prodeo. Ia harus tinggal di sana. Mengapa? Karena adanya tuduhan-tuduhan terhadap dirinya. Dan tuduhan-tuduhan itu sama sekali tidak benar. Kalau kita lihat dalam konteks bacaan kita ini, di mana dia dianggap sebagai sumber kekacauan. Ia dituduh menjadi pemimpin sekte. Dan masih banyak lagi tuduhan-tuduhan yang harus ia alami. Meskipun demikian Bapak, Ibu, Saudara-saudari, baik di dalam penjara maupun di ruangan persidangan atau dimanapun, ketika berharap kepada Yesus Kristus, ia meyakini bahwa segala hal yang ia lakukan, segala hal yang ia katakan, yang ia pikirkan,
Semua itu dilakukannya dalam rasa takut akan Allah. Itulah yang membuat Rasul Paulus tetap teguh pada pendiriannya, sekalipun tubuh dan jiwanya diterpa badai kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, terpaan badai kehidupan pastilah juga menerpa perjalanan kehidupan kita sepanjang kita berjalan di dunia ini. Bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita bersikap terhadap situasi yang kita alami? Kalau kita landasi sama seperti Rasul Paulus, bahwa segala sesuatu yang kita katakan, yang kita pikirkan, dan yang kita lakukan, hanya semata-mata kita arahkan kepada Kristus, Sang Pemilik dan Pengendali kehidupan kita ini, dalam tuntunan kebenarannya, maka selayaknya lah kita juga tetap teguh dalam terpaan badai kehidupan apapun. Tidak ada yang boleh menakutkan, tidak ada yang boleh merasakan ancaman untuk mengakhiri kehidupan ini jika dalam perjalanan hidup yang kita utamakan adalah prinsip bahwa segala sesuatu yang kita nyatakan adalah untuk kemuliaan Tuhan, dan kita dituntun oleh kebenaran kehendak Tuhan untuk mewujud nyatakan semuanya itu. Inilah yang membuat Rasul Paulus tetap teguh. Karena ia katakan, ia melakukan segala sesuatunya berdasarkan dengan tuntunan kehendak Tuhan. Dan itu juga terbukti. Paulus menghadapi terpaan badai kehidupan dalam pemberitaan Injil yang ia lakukan. Tetapi karena kebenaran yang ia hidupi, meskipun ia dibelenggu, tetapi pemberitaan yang ia lakukan tidaklah terbelenggu. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, seluruh perjalanan kehidupan yang kita lakoni ini, kita membiaskan, memancarkan kehendak Kristus. Sehingga apapun yang menerpa kita, karena dasar kita benar, landasan kita benar, kita tidak akan runtuh, tetapi akan tetap teguh menghadapi kehidupan ini. Apa yang kita wujudkan ketika menghidupi kebenaran Tuhan sekaligus adalah wujud pengharapan kita bahwa kita hanya berharap kepada Allah, dan sumber keteguhan kita semua adalah dari Dia. Sehingga yang kita nyatakan semata-mata apa yang Ia inginkan. Selamat kita terus menghidupi kebenaran Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita ini. Sehingga keteguhan hati dalam iman pengharapan kepada Tuhan terus menopang, meneguhkan kita menghadapi setiap terpaan badai kehidupan. Amin. Mari kita bersama satu dalam doa, kita berdoa. Bapa Sorgawi, Engkaulah sumber keteguhan kami dalam menjalani kehidupan dengan berbagai terpaan badai yang kami alami. Karena itu kami terus mohon Tuhan, topang kami senantiasa. Dalam karya Roh Kudus mampukan kami menapaki hari-hari hidup ini dengan terus melandaskannya atas apa yang Engkau kehendaki. Sehingga kehendak Tuhan terus menjadi landasan apa yang kami nyatakan. Sehingga apapun yang menerpa kami tetap dapat meneguhkan hati karena yang kami lakukan adalah yang Tuhan inginkan. Tuhan,
Bersyukur untuk pekan ini boleh kami lewatkan lagi. Berada di akhir pekan ini kami terus berserah diri seutuhnya ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Sembari terus memohon Tuhan memberkati setiap hal yang telah kami lakukan. Dan apa yang kami akan lakukan, Tuhan membukakan segala yang terbaik. Sehingga kami pun terus menyatakan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Lindungi kami sepanjang malam ini Tuhan, dapat beristirahat dengan baik. Tubuh kami beroleh kuat dan sehat, makin dipulihkan untuk terus makin kuat dan sehat menjalani kehidupan di masa-masa ini. Ini kami Tuhan, mohon ampunan atas salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sampai jumpa besok di ibadah hari Minggu. Sekali lagi diinformasikan bahwa ibadah kita masih tetap dilaksanakan 2 kali, yaitu pada jam 9 pagi dan jam 5 sore dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jangan lupa hadir di gereja dengan memakai masker. Salam sejahtera bagi kita semua.